Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah masih dalam topik tentang pertolongan Tuhan, yaitu bagaimana kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan itu pasti datang. Pertolongan Tuhan pasti ada, dan pertolongan Tuhan pasti akan jadi. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kapan pertolongan Tuhan itu ada. Kapan pertolongan Tuhan itu kita alami, kita nikmati, kita terima. Di situ yang seringkali menjadi masalah ketika kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar dari kehidupan seorang pemazmur. Bagaimana dalam kehidupannya, sekalipun dia seorang raja, tetapi dia juga mengalami masalah, dia mengalami persoalan, dan di dalam persoalannya itu dia membutuhkan pertolongan, dan pada akhirnya dia menyaksikan bahwa Tuhanlah pertolongannya. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi hari ini, jangan pernah menyerah saudara. Sadarilah bahwa ada Tuhan yang siap menolong saudara. Ada Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya kepada setiap saudara dengan cara yang terbaik. Itu sebabnya mari kita terus belajar firman Tuhan saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian akan saya jelaskan secara sistematis kepada setiap saudara, supaya firman Tuhan gampang dipahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini setiap saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Daud. Daud ini menegaskan di dalam Mazmurnya ini, saudara, bahwa dia mengalami masalah dari berbagai sisi. Dia berkata, banyak orang yang ingin mencelakakan aku, banyak orang bangkit melawan aku. Bahkan orang-orang mulai mengejek bahwa Tuhan tidak menolong dia. Ada begitu banyak musuh-musuh Daud. Kalau kita melihat bahwa Saul ingin membunuh Daud, berkali-kali Saul ingin membunuh Daud, itu pasti jadi satu beban persoalan hidup yang sangat berat bagi Daud. Kenapa? Karena Saul adalah raja, itu terjadi sebelumnya, saudara. Raja yang seharusnya melindungi dia, tetapi malah ingin membunuh dia. Lalu kali ini malah anaknya sendiri yang ingin membunuh dia, yaitu Absalom, sehingga dia harus lari dari anaknya. Jadi bayangkan, saudara, kehidupan yang dijalani oleh Daud. Orang yang seharusnya melindungi dia, yaitu Saul, ingin mencelakakan dia, dan anaknya sendiri yang seharusnya menjadi teman, menjadi sahabat bagi dia, yang seharusnya menolong dia, malah ingin membunuh dia. Belum lagi di luar sana begitu banyak musuh-musuh yang harus dihadapi, begitu banyak musuh-musuh yang harus dilawan oleh Daud. Artinya Daud ini diserang, banyak yang ingin menyerang dia, banyak ingin membinasakan dia. Dia diserang dari berbagai sisi, saudara. Tetapi dalam situasi yang demikian, pada ayat yang ke-9 dia menegaskan bahwa dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam situasi yang demikian, dalam dia menjalani kehidupannya, pada akhirnya Daud mengalami dan akhirnya menyaksikan bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Padahal situasinya sudah begitu rumit, saudara, sudah begitu sulit yang dialami oleh Daud. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan kalau anaknya sendiri ingin membunuh dia? Anaknya sendiri melawan dia. Anaknya sendiri ingin mencelakakan dia. Apa yang harus dilakukan oleh Daud? Bagaimana Daud menghadapi itu semua? Kalau anak sendiri melawan, anak sendiri ingin mencelakakan dia. Tetapi dalam semuanya itu, Daud hadapi dengan cara yang benar. Dan pada akhirnya dia berkata bahwa Tuhan adalah penolong bagi dia. Saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara ada masalah, ada persoalan yang bagi saudara sangat rumit. Dan saudara tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara tidak mengerti lagi, saudara bingung apa yang harus saudara kerjakan. Sepertinya kalau saudara maju, saudara akan kena, saudara itu berisiko. Kalau saudara mundur juga ada risiko yang besar.
yang harus saudara hadapi. Artinya kemanapun saudara pergi, ada risiko yang besar yang akan saudara hadapi. Dalam kebingungan yang demikianlah kita harus belajar kepada Daud, di mana dalam kebingungan yang berat, di mana tadi orang-orang semua ingin mencelakakan dia, menyerang dia, bahkan sepertinya tidak ada pertolongan, sampai-sampai orang banyak berkata baginya tidak ada pertolongan. Tapi pada akhirnya Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud menyaksikan bahwa Tuhan menolong dia. Kenapa sampai orang berkata baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan? Karena sekian lama waktunya sepertinya pertolongan itu tidak ada. Sekian lama waktunya pertolongan itu tidak datang. Sampai akhirnya orang berkata baginya tidak ada pertolongan, Tuhan tidak menolong dia lagi. Karena memang belum datang pertolongan daripada Tuhan. Karena memang pertolongan itu belum terjadi dalam kehidupan Daud. Saudara, di dalam kehidupan kita ada kalanya begitu lama waktu doa-doa kita belum dijawab. Begitu lama waktu pergumulan kita belum selesai. Masalah kita belum selesai. Persoalan-persoalan yang menindih hidup kita berlarut-larut. Bahkan masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Begitu terus yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Sampai-sampai terkadang kita mulai berpikir, apakah ada pertolongan Tuhan bagiku? Itu yang terjadi kepada Daud, sampai-sampai orang berkata kepada dia, tidak ada pertolongan yang Tuhan beri kepada Daud. Tetapi yang kenyataannya adalah bahwa pada akhirnya pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Daud. Demikian juga bagi saya dan bagi saudara, sekalipun hari ini sepertinya pertolongan Tuhan itu tidak ada, tapi ketahuilah bahwa pada akhirnya pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan. Sekalipun saat ini sudah sekian lama saudara minta, saudara mohon, saudara menangis berseru untuk pertolongan dari Tuhan, dia mengubahkan, dia melakukan mujizat, tapi sampai hari ini pertolongan itu belum juga ada. Dengar saudara, jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya sama seperti yang dialami oleh Daud, bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang datang sebagai penolong dalam hidupnya. Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan dia dalam kebingungannya ketika dia diserang dari berbagai sisi, tetapi kemudian datanglah Tuhan untuk menolong dia. Demikian juga dalam masalah persoalan saudara, dalam beban yang saudara hadapi hari ini, Tuhan tidak membiarkan saudara, bahwa sesungguhnya dia pasti datang untuk menolong saya, dia pasti datang untuk menolong kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaan berikut yang saya ingin kita renungkan, saudara, adalah bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayat yang keempat di sana dikatakan, saudara, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, di ayat yang keempat ini, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat, bahkan orang-orang berkata tidak ada pertolongan dari Tuhan bagi dia, tetapi ayat 4 dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini satu ungkapan iman, satu penegasan iman dari Daud, bahwa sekalipun sampai hari ini pertolongan Tuhan itu tidak ada sepertinya, tetapi dia berkata, tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ketika musuh-musuh ingin membinasakan dia, bahkan ketika anaknya sendiri ingin membinasakan dia, tetapi dalam situasi yang sulit itu, Daud tetap percaya bahwa Tuhanlah perisainya yang melindungi dia dan yang akan menjaga kemuliaannya. Saudara, demikian
dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun sampai saat ini kita tidak melihat pertolongan Tuhan, tetapi kalau kita rindu pertolongan daripada Tuhan, maka kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itulah pertolongan kita. Dalam konteks ini pertolongan yang dibutuhkan oleh Daud adalah perlindungan daripada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kalau hari ini saudara membutuhkan mujizat Tuhan, sekalipun mujizat itu sepertinya belum ada tanda-tanda, saudara harus mengakui dengan iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara sedang sakit, saudara butuhkan mujizat kesembuhan, tetapi sampai saat ini mujizat kesembuhan itu belum ada tanda-tanda. Yang ada adalah saudara semakin merasakan semakin parah penyakit saudara. Tetapi dalam situasi yang demikian, bangkitkan iman saudara bahwa Tuhan adalah kesembuhan bagi saudara. Di video sebelumnya saya sudah bercerita saudara, bagaimana istri saya mengalami sakit dan kemudian dia terkadang hampir putus asa. Apa yang membuat dia hampir putus asa saudara? Karena penyakit itu berlarut-larut. Penyakit itu berlangsung lama. Dia mengalami sakit paru-paru sehingga kami harus berobat selama 6 bulan. Bahkan pada waktu itu kami berobat sampai 7 bulan. Nah, yang membuat dia putus asa adalah hampir putus asa adalah bahwa kami berobat di bulan pertama, kami harus bayar obat sekitar 2 jutaan, hampir 2 jutaan pada waktu itu saudara. Begitu terus tiap bulan, tetapi yang terjadi dia merasa makin parah, penyakitnya makin parah. Itu yang membuat dia makin drop. Tetapi pada situasi yang demikian saudara, saya selalu semangati dia, saya hadir di sampingnya, saya selalu hadir bersama dengan dia, dan saya selalu memberi kekuatan kepada dia. Percaya Tuhan pasti menolong, percaya Tuhan pasti lakukan mujizat, percaya Tuhan sanggup menolong. Dan benar saja saudara, ketika imannya dibangkitkan, waktu itu saya juga sering putar khotbah-khotbah, KKR rohani, KKR kesembuhan dan sebagainya. Saya sering putar itu supaya dia bisa menonton, imannya dibangkitkan. Dan memang imannya akhirnya dibangkitkan. Dan pada akhirnya dia mengalami kesembuhan. Pada akhirnya dia dipulihkan. Kenapa saudara? Karena mulai bangkit iman bahwa sekalipun mustahil, sekalipun semuanya makin buruk, karena memang pada waktu itu bulan demi bulan keadaannya semakin buruk, penyakitnya semakin parah, tetapi namun pun demikian kami bersama-sama bergandengan tangan dan iman kami dibangkitkan bahwa Tuhan pasti menolong kami. Pada akhirnya benar saudara bahwa Tuhan menolong dan menyembuhkan. Itu sebabnya hari ini kalau saudara sakit dan sakit saudara sudah berlarut-larut, jangan menyerah. Ungkapkan iman saudara di hadapan Tuhan bahwa saudara percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Kalau ekonomimu hancur hari ini, sehancur-hancurnya dan sepertinya mustahil ekonomi saudara bisa dipulihkan, mari buat pengakuan iman di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan ekonomi saudara, seberapa mustahil pun itu. Kalau hari ini usahamu mengalami kehancuran, ungkapkan kata-kata iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan usahamu, bisnismu. Kalau keluargamu hancur hari ini, mari buat pengakuan iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keluarga saudara. Artinya apapun situasinya, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, apapun situasinya, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang dilakukan oleh Daud saudara, di mana ketika dia diserang dari berbagai sisi, bahkan anaknya sendiri mau menyerang dia, orang-orang mulai berkata tidak ada pertolongan bagi Daud. Tetapi ayat 9 dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Kenapa pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan? Ayat 4, yang pertama adalah karena dia
tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang pertama, saudara. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Lalu kemudian di ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud, sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan, dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Yang dia ungkapkan dengan kalimat, dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengar seruan umatnya. Sehingga Daud berkata, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Dia tidak bosan-bosannya berseru di hadapan Tuhan. Dia berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun mungkin sudah sekian lama seruannya belum dijawab, tetapi dia terus berseru sampai akhirnya Allah menjawab doa-doanya. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru dan teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Serukan pertolongan Tuhan atas masalah saudara, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, beban hidup, persoalan, bisnis, usaha, apapun itu. Mari mulai datang berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mendengarkan doa dan seruan saudara. Seberapa mustahil pun itu, Allah sanggup untuk menjawab seruan-seruan kita, saudara. Itu sebabnya tetaplah berseru kepada Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami masalah yang berat? Hidup saudara dihimpit oleh masalah yang berat, dan masalah itu berlarut-larut. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Yang kedua, berserulah supaya Tuhan menolong kehidupan saudara. Tetaplah berseru, dan berserulah terus. Maka saudara akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan ini, saudara, bahwa seruan-seruanku kepada Tuhan, Allah jawab, Allah dengar. Saya pernah mengalami satu masalah, saudara, dan masalah itu begitu berat sampai tidur saya pun terganggu. Karena begitu beratnya beban pikiran oleh karena masalah ini. Bersama dengan istri saya, kami sering kali tidak ada kata-kata lagi. Kami bergandengan tangan bersama, kami menangis bersama. Seruan-seruan kepada Tuhan itu hanya seruan rintihan yang disertai dengan derayan air mata. Karena sulit mengungkapkan kata-kata. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap. Yang ada hanya tangisan dan tangisan karena begitu beratnya beban yang harus dipikul pada masa itu. Tetapi saudara, kami berseru tidak dijawab. Seminggu kami berseru berdoa tidak dijawab. Sebulan kami berseru dan berdoa tidak dijawab. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Tidak dijawab juga, saudara. Sudah begitu banyak tangisan yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Sudah begitu banyak seruan yang diserukan kepada Tuhan. Tetapi 8 bulan kami berseru belum dijawab juga. Sampai pada akhirnya hampir setahun. Akhirnya Tuhan jawab dan selesaikan semuanya dengan tuntas, setuntas-tuntasnya, saudara. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan, alangkah indah pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu kita alami dalam hidup kita ketika kita tidak pernah mau berhenti berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini sebagai orang yang sudah mengalami, saya pun menegaskan kepada saudara bahwa pertolongan Tuhan telah Dia siapkan bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan telah persiapkan pertolongannya untuk dinyatakan dalam hidup saudara. Sehingga pada satu saat saudara bisa berkata seperti Daud,
bahwa daripada Tuhanlah datangnya pertolongan Tuhan. Daripada Tuhanlah datangnya pertolongan untuk masalah persoalan yang kita alami dari dalam kehidupan kita. Nah saudara, itu sebabnya berserulah terus. Berserulah terus. Sekalipun mungkin sampai saat ini sudah sekian lama saudara berdoa dan memohon di hadapan Tuhan, tetapi doa-doa saudara belum dijawab sampai hari ini. Berserulah terus, berdoalah terus, dan berdoalah terus. Saudara, satu kali ada seorang bapak yang datang kepada saya. Dia berkata, "Nakku, doakan," karena waktu itu dia mengalami ada anaknya yang hilang. Sebenarnya bukan hilang, tetapi pergi tidak kembali-kembali. Dia berkata, "Doakan supaya adikmu kembali." Lalu kemudian kami berdoa. Saudara, dia sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun dia sudah berdoa. Dan kemudian kami berdoa bersama-sama, kami berdoa lagi bersama-sama. Dan pada akhirnya Tuhan jawab doa, anaknya kembali sendiri. Ajaib Tuhan. Sekian lama dia sudah berdoa, dan kemudian pada akhirnya Tuhan menjawab doa. Selanjutnya saudara, dia juga berkata bahwa karena dia anaknya ada 9 kalau tidak salah. Lalu kemudian orang tua ini berkata, "Doakan adikmu supaya mereka bisa menikah." Dia sudah tua saudara, anak-anaknya juga sudah berumur, tapi belum satu pun yang berkeluarga. Jadi waktu itu dia berkata, "Doakan supaya adikmu bisa menikah." Dan kemudian kami berdoa. Dia sudah berdoa bertahun-tahun saudara. Tapi pada waktu itu akhirnya Tuhan menjawab doa-doa kami. Akhirnya anak-anaknya satu demi satu menikah, satu demi satu menikah, satu demi satu menikah. Sampai sekarang hampir semuanya sudah menikah. Tinggal 2 yang belum menikah. Dari 9 kalau tidak salah, berarti 7 orang sudah menikah. Dahsyat Tuhan saudara, dahsyat. Dia sudah begitu lama mendoakan, tapi belum dijawab. Tetapi pada akhirnya dijawab Tuhan juga. Begitu juga dengan saudara hari ini. Sekalipun doa saudara sudah begitu lama belum dijawab, jangan pernah berhenti berseru. Karena Tuhan adalah pertolongan kita dan Dia pasti menolong kita. Itu yang dialami dan disaksikan oleh Daud. Dia terus berseru dan akhirnya Tuhan menjawab dia. Selanjutnya apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan saudara? Di ayat 6 dikatakan bahwa aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, kalimat-kalimat di ayat yang ke-6 ini merupakan kalimat penyerahan kepada Tuhan. Tetap berserah. Dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Artinya baik tidur, baik waktu bangun, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan untuk ditopang, untuk ditolong oleh Tuhan. Jadi dia serahkan hidupnya sepenuhnya, baik tidur maupun bangun, 24 jam. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolong dia dengan cara yang ajaib ketika dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Daud ini adalah seorang raja. Ingat itu. Dia seorang raja, dia punya pasukan. Dia seorang raja, dia punya otoritas. Artinya ada hal yang bisa dia andalkan dalam kehidupannya. Tetapi namun demikian, sekalipun dia seorang raja, dia punya otoritas. Ada otoritasnya, ada kuasanya. Tetapi dia tidak mengandalkan itu semua, saudara. Yang dilakukan oleh Daud adalah dia berserah kepada Tuhan. Dia menyerahkan segalanya 24 jam siang dan malam kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab dia. Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai panglima tentara, pernah menjabat sebagai panglima tentara. Dia tidak mengandalkan otoritasnya sebagai raja. Tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolong dan menjawab dia. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa apapun yang saudara alami dalam hidup saudara,
berserahlah kepada Tuhan. Dan apapun yang saudara punya dalam hidup saudara, jangan pernah mengandalkan itu, tetapi andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan saudara. Jangan andalkan kekayaan saudara. Jangan andalkan pergaulan saudara. Tapi andalkanlah Tuhan dengan berserah kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dengar saudara, kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Kita dengar begitu banyak orang yang seringkali kecewa ketika mengandalkan orang lain. Saya pernah mengalami saudara, di mana saya melanjutkan satu studi. Lalu kemudian ada seorang dari luar negeri yang berkata bahwa aku akan menanggung biaya kuliahmu. Tetapi, dan pada waktu itu saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya masih merintis. Jangankan untuk kuliah, untuk kebutuhan makan sehari-hari saja sulit, saudara. Tetapi ketika dia berkata begitu, saya semangat. Lalu kemudian saya melanjutkan studi, saudara. Saya pikir dia orang luar negeri, dia pasti bisa akan menolong. Tapi saya tunggu. Bulan pertama dia memberikan sesuatu, tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Bulan kedua tidak ada apa-apa, bulan ketiga tidak apa-apa, bulan keempat tidak ada apa-apa, dan seterusnya tidak pernah ada apa-apa sampai hari ini, padahal dia sudah menjanjikan. Nah saudara, lihat itu bagaimana mengandalkan manusia, kecewa saudara. Dan kalau kita lihat ke dalam firman Tuhan, bukan hanya kita akan kecewa, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saat kita mengandalkan manusia, saudara, akan ada dua kerugian besar yang akan kita alami. Kalau kita mengandalkan manusia, yang pertama, kita akan kecewa karena manusia tidak bisa diandalkan. Lalu yang kedua, dengan mengandalkan manusia malah kutuk yang akan terjadi. Itu sebabnya saudara, jangan pernah mengandalkan manusia. Bahkan jangan pernah mengandalkan kekuatan saudara. Mungkin saudara orang yang punya otoritas, mungkin saudara orang kaya, mungkin saudara pengusaha, mungkin saudara punya pergaulan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan andalkan kekuatan saudara, karena saudara penuh keterbatasan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kalau saudara mengandalkan diri saudara sendiri, saudara akan kecewa karena saudara terbatas. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan dalam masalah persoalan beban hidup yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tetap berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. 24 jam serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Pada akhirnya musuh-musuh Daud dikalahkan. Pada akhirnya Tuhan menolong Daud dan membebaskan Daud, dan musuh-musuhnya semuanya dikalahkan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Yang keempat, dia berkata di ayat 7 tadi, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Dia berseru kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Dia tetap tenang. Sekalipun masalahnya begitu berat, dia dikepung dari berbagai sisi, tetapi Daud ini tetap tenang. Itu yang membuat dia bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita takut, khawatir, dan tidak tenang, maka kita tidak mungkin akan bisa berdoa dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Maka kita harus tetap tenang. Belajar tenang dalam hadirat Tuhan.
belajar tenang bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini seberapa sulit, seberapa berat pun kehidupan saudara, tetaplah tenang saudara, tetap tenang. Karena ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa dia mengalami masa-masa yang begitu sulit di dalam kehidupannya. Dia mengalami masa-masa yang begitu berat dalam kehidupannya. Dan dalam kesulitan itu, di ayat 1 sampai ayat ketiga, tadi dikatakan saudara bahwa sepertinya Tuhan tidak peduli. Sekalipun dia sangat berat hidupnya, sangat sulit dia alami dalam hidupnya, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Tapi pada kenyataannya, pada akhirnya di ayat 9 dikatakan bahwa ternyata Tuhan menolong dia. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dalam masalah yang dia alami pada akhirnya Tuhan menolong dia saudara. Yang pertama, karena dia tetap percaya bahwa Tuhanlah perlindungan. Dia tetap percaya Tuhan yang akan menolong dan melindungi dia. Lalu yang kedua, dia tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, dia berserah kepada Tuhan. Dia membaringkan diri pada malam hari dan pagi bangun dalam topangan Tuhan. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, dia tetap tenang di hadirat Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, mari percayakan seluruh hidup saudara kepada Tuhan dan tetaplah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan dan tetaplah tenang di hadirat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan dalam kehidupan saudara. Terapkan dalam hidup saudara untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan. Jalani seluruh hidup saudara dengan tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berlindung kepada Tuhan, tetap tenang di hadapan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, apapun kondisi saudara saat ini, alamilah pertolongan Tuhan yang dahsyat dan besar di dalam kehidupan saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji firman Tuhan. Dialah pertolongan kita. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa kami yang di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah pertolongan kami. Engkau sanggup menolong kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau memberi petunjuk bagi kami bagaimana supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Bahwa kami harus tetap percaya kepadamu dalam segala situasi. Kami harus tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan kami akan terus berseru kepada Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mendengarkan seruan-seruan kami ya Tuhan. Kami percaya seruan-seruan yang telah kami naikkan kepadamu sekian waktu lamanya. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah bertahun-tahun berseru-berseru minta tolong kepadamu. Kami percaya bahwa jika kami tidak menyerah, jika kami terus berseru dan terus berseru dan terus berseru, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa kami harus terus berserah kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Baik pagi, siang, sore, dan malam 24 jam. Kami harus serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Maka dengan demikian kami akan mengalami pertolongan-Mu. Dan kami akan tetap tenang dalam segala situasi. Sekalipun musuh menghimpit, sekalipun musuh menyerang, tetapi kami akan tetap tenang di hadirat Tuhan karena ada Tuhan yang sanggup menolong kami.
Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin saat ini ada beban berat, ada kesulitan, ada masalah yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka Tuhan, di mana mereka membutuhkan pertolongan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, turunlah kiranya pertolongan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji-janji firman-Mu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami lakukan, terapkan firman-Mu. Dan saat ini Bapa, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala beban dan persoalan mereka. Hamba akan mendoakan mereka satu persatu. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan seruan kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini.
Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi,
Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan. Mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa. Hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan,
Tolong dan ubahkan suami anak-anakmu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang
berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha. Tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami.
adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar
dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.